Kita ke informasi selanjutnya, sebuah mobil pengangkut terperosok ke sisi jalan saat melintas persis di Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo. Kejadian ini disebabkan sang sopir kehilangan kendali ketika mencoba menghindari kucing yang mendadak melintas di jalan. Mobil niaga yang dikemudikan sopir bernama Dewa melaju dengan kecepatan tinggi dari arah barat Mamuju tujuan Makassar. Saat melintas persis di Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, tiba-tiba seekor kucing memotong jalan hingga sang sopir panik dan kehilangan kendali. Untuk menghindari tabrakan dengan seekor kucing, mobil dengan muatan ratusan kilogram jeruk manis ini tiba-tiba kehilangan kendali. Mobil oleng hingga menabrak jembatan dan terperosok di sisi jalan. Tiba-tiba kucing menyeberang, terus agak laju juga larinya tuh, kaget. Langsung saya ambil aja jalur ke kiri tuh, langsung ini tidak bisa ku kendalikan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Untuk sementara, mobil nas ini belum bisa dievakuasi. Pemilik hanya bisa menunggu bantuan datang. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ya Ustadz, memang binatang yang menyeberang jalan ini ya menjadi momok bagi para pengendara, terutama jika yang menyeberang adalah kucing gitu. Saya ingin tanya ke Ustadz Atabik nih, apakah benar atau hanya mitos saja jika seorang pengguna jalan itu menabrak seekor kucing lalu orang tersebut akan mendapat celaka Ustadz? Karena saya juga kadang-kadang suka kagok nyetir karena ada kucing yang lewat Ustadz, ini beneran nih pengen tahu. Kucing adalah hewan yang memang banyak disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sabda Nabi yang meriwayatkan ada wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Tapi persoalannya bukan kucing itu membuat seorang wanita masuk neraka, seseorang itu sial. Tentu ini menjadi mitos. Kenapa? Karena kucing adalah hewan biasa yang berada di sekitar kita. Manusia yang kemudian berhati-hati berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghindari yang membahayakan, termasuk saat kucing melintas, maka ia termasuk yang berusaha menjaga diri. Kalau kemudian ia menabrak tanpa sengaja pun disebut oleh Allah tidak berdosa. Laisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Al-Ahzab ayat yang kelima. Sesuatu yang dilakukan tanpa sengaja tidak ada dosa di sisi Allah. Namun tetap ya karena ini perjalanan kita yang harus hati-hati. Hewan tidak bisa dipersalahkan. Kucing tidak bisa juga kita persalahkan. Dan tidak ada hubungan antara kucing dengan kesialan seseorang. Sehingga orang yang maaf tidak sengaja menabrak kucing, maka kucing tidak membuatnya sial. Namun manakala dia berusaha menghindari kucing agar tidak tertabrak, tentu lebih baik. Karena dia ingin menyelamatkan makhluk Allah yang bernama kucing. Kucing di masa Nabi sangat dicintai dan kita juga sangat suka apabila rumah kita, sekitar kita juga ada hewan yang bernama kucing. Namun tadi tidak ada sebab akibat, baik secara ilmiah maupun secara syariat yang membuat kucing yang ditabrak itu sial untuk penabraknya, sial untuk keluarganya. Biasanya kan Mbak Sheila orang takut. Setelah mobilnya nabrak, akhirnya mobilnya dijual. Ya tidak ada masalah kalau mau dijual. Tapi tidak boleh dikaitkan dengan mitos karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, fiyarah, yaitu menganggap sial karena hewan. Menganggap sial karena makhluk Allah itu termasuk juga perbuatan syirik. Kita tidak boleh mengkaitkan kesialan, kegagalan kita dengan hewan, dengan alam, tapi kita kembali refleksi diri kita. Jangan-jangan mungkin saya tidak sukses karena saya belum sungguh-sungguh berikhtiar. Mudah-mudahan ini menjadi ya edukasi kita bersama untuk tetap mencintai kucing, menyayanginya, namun tidak mengkaitkannya dengan kesialan hidup kita, insya Allah. Insya Allah. Jadi pemirsa Ajaz TV, mitos itu ya. Dan alhamdulillah aku waktu itu nggak jadi jual mobil Ustaz. Nggak dijual. Cuma kasihan aja sama kucingnya. Tapi kalau nggak sengaja kan nggak dosa ya Ustaz ya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Baik.